semuanya, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Aduh, hai semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya, sama aku juga. Walaupun gak ada yang nanyain, kabar aku baik-baik aja. Tapi nih, sahabat Abscat, kali ini aku mau ngajak teman lama lagi untuk ngobrol gitu ya kan. Kalau sekarang temennya udah kurang, udah gak punya teman. Nah, nyarinya teman lama. Nah, ada nih teman lama aku yang ketemunya itu kayaknya udah 2 tahunan yang lalu gitu deh, sahabat Abscat. Dan sekarang dia udah ganti status nih. Tapi kita nggak bahas ganti status, kita bahas pengalamannya aja. Ada Mayuni, hai Yun. Halo deh. Duh, apa kabarnya? Yun. Alhamdulillah sehat. Adek sehat? Alhamdulillah sehat. Gini aja sih, nggak ada perubahan ya sahabat Abscape ya. Tapi nggak apa-apa sih. Selama teman-teman aku bahagia, aku ikutan bahagia. Karena teman aku yang satu ini udah bahagia sekarang ya. Alhamdulillah. Menemukan kebahagiaan. Oke deh, Yuni ini sahabat Abscape adalah perawat Oka, ya kan? Perawat Oka. Nah, jadi perawat Oka kan seperti yang kita ketahui itu tidak mudah loh sahabat Abscape. Harus ada ikut pelatihan dulu dan itu juga memakan waktu sebenarnya. Nah, kita ngomongin soal perawat Oka nih, Yun. Abis profesi, lu langsung ngambil ini ya, pelatihan buat Oka ya? Iya sih deh kalau daftarnya ya sih, tapi menjelang itu ada perjalanan Yuni dulu sebelum pelatihan Oka. Ada perjalanannya kemana? Belok mana tuh? Belok mana tuh? Kan kita sama nggak sih deh wisudanya? Beda. November. Beda gitu. Beda ya? Beda periodenya. Kalau Yuni itu wisudanya November 2018. Nah, jadi habis wisuda itu emang niat pengen nyari pelatihan langsung kan, karena sejak profesi itu emang pengen ada sesuatu ilmu kekhususan lah. Apa namanya yang kita miliki yang harus cuman pengen Yuni aja sih gitu kan, pengen ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi kebetulan habis wisuda itu Yuni ke Jogja liburan, ingatnya sih liburan tapi sambil nyari pelatihan. Nah, di waktu habis profesi banget tuh masih bingung nih pelatihan Oka atau HD. Nah, awalnya pas semasa kita kuliah, semasa kita masih menjalani profesi itu emang niatnya ke Oka. Tapi setelah nanya-nanya ke beberapa senior kita yang udah masuk ke Oka, katanya kalau Oka kayaknya cewek berat deh, kata senior kayak gitu kan. Terus mending HD kata senior. Anak Unan juga sih. Coba deh HD dulu. Ya udah Yuni ke Jogja sambil liburan, sambil nyari-nyari referensi pelatihan Oka atau HD. Lihat beberapa syaratnya apa aja nih untuk Oka, kalau HD syaratnya apa aja gitu kan. Nah, sampai di Jogja itu emang masih pengen HD, cuman melihat syarat dari HD ini harus punya pengalaman di klinik itu minimal 1 tahun lah. Walaupun kebanyakan rumah sakit atau instansi itu mengharuskan 2 tahun, tapi ada di Jogja ini cukup 1 tahun aja. Nah, sementara Yuni belum punya pengalaman, masih fresh graduate. Ada yang nyaranin ya udah kerja dulu aja di klinik 1 tahun baru ambil HD kayak gitu. Gimana ya kalau kerja langsung tuh, Yuni tuh pengen tuh kerja tuh langsung jadi perawat yang khusus di bidang itu, ya udah gitu langsung, nggak mau pindah-pindah lagi kayak gitu, habis nggak mau kerja habis pelatihan gitu, karena ngebayangin jadi perawat yang ya you know lah deh kayak gimana kita kan di lapangan ya kan. Iya benar. Tapi berarti langsung ini langsung berarti ya? Ya langsung mencari sih. Karena kan kita waktu itu posisinya juga belum hukum.
Iya, iya, benar, benar, benar. Masih mencari informasi aja waktu itu akhir tahun 2018 itu di Jogja. Habis itu lihat-lihat syaratnya kayak gitu masih mencari juga. Masih bingung antara HD sama OK. Kalau OK kan syaratnya boleh fresh graduate, nggak harus punya pengalaman dulu, cuman HD aja yang harus ada pengalaman. Nah, balik dari Jogja akhir-akhir tahun Desember 2018 itu tuh biar cari aman nih, Yuni daftar dulu OK. Daftar di HIPKB Jogja itu tuh cuman ngisinya lewat website doang sih. Jadi ya daftar dulu aja kan. Udah daftar, tapi masih nyari yang HD nih, nyari-nyari rumah sakit yang nerima nggak kira-kira tanpa pengalaman klinik dulu. Oke, berarti nyari yang nggak punya pengalaman klinik dulu ya? Iya. Sesuai akhirnya memilih untuk jadi perawat OK. Tapi udah daftar juga, udah daftar di HIPKB Jogja, cuman website aja sih daftarnya waktu itu. Habis itu daftar di bulan Februari kalau nggak salah. Di bulan Maret kita baru UKOM. Nah, di pelatihan OK, di syarat pelatihan OK tuh ada, kita tuh harus punya minimal Serkom lah. Sementara di UKOM aja belum kan. Lagi Serkom. Dan iya, dia minta Serkom minimal, sebenarnya STR. Nah, kita UKOM aja belum, UKOM aja baru masih Maret. Tapi ya udah, optimis aja isi-isi, dan dia juga belum minta bukti fisik, masih ngisinya lewat website. Yuni isi aja, Yuni punya Serkom duluan, optimis aja lulus UKOM. Udah isi. Terus awalnya katanya pelatihan itu tuh kalau nggak salah April. Tapi dimundurkan karena apa gitu. Jadi juga karena ada perubahan peraturan gitulah dari HIPKB pusatnya. Jadi HIPKB di daerah masing-masing tuh jadi tertunda karena ada perubahan regulasi kalau nggak salah. Oke. Ini kerja di rumah sakit lain malah sambil menunggu pengumuman kelulusan pelatihan OK itu. Karena kan yang daftar untuk pelatihan OK tuh waiting listnya panjang tuh deh. Nah, untuk itu tuh dibatasi kuotanya, satu angkatan tuh dibatasi. Dan akhirnya lu lulus dong yang itu? Alhamdulillah lulus ketika Yuni udah bekerja waktu itu di sebuah rumah sakit swasta juga lah di Pekanbaru nih. Terus resign dari rumah sakit swasta itu dan ikut pelatihan dong? Iya, ikut pelatihan. Oke, berarti alasan kenapa seorang Mayuni memilih untuk ikut pelatihan OK adalah karena waktu itu belum ada pengalaman kerja juga gitu. Oke, tapi itu berapa lama sih Yun pelatihannya? Kurang lebih 3 bulan deh. 3 bulan ya? 3 bulan. Apa sih yang lo rasain gitu kan? Dari fresh graduate nih, habis huru hara wisuda, UKOM belum gitu kan? Terus ikut pelatihan. Nah, itu kan atmosfernya udah beda banget tuh. OK adalah salah satu ruangan yang menurut gue tuh kayak banyak dari mahasiswa kesehatan yang takut masuk ke situ. Nah, gimana sih Yun perasaannya waktu pertama kali ikut pelatihan nih kayak, wow, aku ada di ruangan ini. Bentar. Jadi ikut pelatihannya itu akhirnya di bulan Agustus deh. Oke, karena kan emang pelatihannya tuh di bulan Agustus mulainya, karena kan di bulan Maret kita UKOM, pengumuman kelulusan itu di bulan Mei kalau nggak salah, STR Yuni kerja di bulan Juni. Jadi pengumuman kelulusan itu tuh ada di awal-awal Juli kalau nggak salah. Baru Yuni resign di Juli, Agustus baru pelatihan ke Jogja. Jadi emang udah hukum juga, udah tahu lulus juga dari ya lulus ujian kita lah untuk dapat. Oke, berarti emang ini STR itu optimis banget loh sahabat Upscape. Waktu ngedaftar itu yakin aja lulus UKOM. Itu belum tentu. Modal yakin, benar modal yakin deh tuh. Nah, ikut ini balik lagi ke pertanyaan gue sebelumnya. Pertama kali yang lu rasain deh waktu pertama kali masuk OK,
ini bakal ikut pelatihan 3 bulan, lo bakal mengabdikan diri lo di ruangan itu. Gimana sih perasaannya? Ya awalnya gimana lah deh, waktu itu kita pernah preklinik kan di rumah sakit di Padang, masuk OKA sebentar seminggu. Pernah. Masuk di OKA rumah sakit itu aja, rumah sakit Untina ya kalau nggak salah. Itu bau udara tuh amis banget nggak sih deh? Waktu itu sih aku sih yang ngerasain, nggak tahu kalian. Udah 2 masker aja tuh masih mual, masih bau udara tuh saking amisnya. Benar Tapi sekali. nggak tahu kenapa ketika di OKA itu apa ya, mungkin karena rame-rame juga sih, nggak rame sih, cuman kami berlima sih, satu angkatan di rumah sakit itu, khusus di rumah sakit aku kemarin itu cuma 5 orang. Nggak ada sih amis-amis, entah karena udah mulai terbiasa entah gimana, nggak tahu juga ya, nggak ini sih. Tapi kalau takut nggak juga sih. Enggak juga ya, karena emang anaknya berani loh, sahabat Upscape. Berani, waktu itu aja berani memalukan dirinya ngedance barengan sama aku. Ingat gak sih di awal-awal kuliah? Ya juara loh. Juara loh dance-nya. Kenangan zaman itu loh, sahabat Upscape. Zaman kita masih muda itu, ya waktu umur kita masih 17 tahun lah. Sekarang tuh umur kita 18, jadi setahun lagi. Oke deh. Nah, 3 bulan ya, 3 bulan di pelatihan OKA, terus terbiasa dengan situasinya juga. Sehektik itukah kayak yang orang-orang ketahui, Yun? Bener, hektik banget deh. Kalau enggak sih, tergantung situasi. Kalau emang operasinya operasi besar tuh emang hektik. Jangankan mau ngomong, kadang ngelihatnya itu jadi kayak was-was gitu. Kalau tempat aku pelatihan sih gitu kemarin, takut ya. Belum lagi operatornya yang beda-beda karakter yang harus kita pahami. Iya. Oke. Emang sehektik itu sih, sahabat Upscape. Karena kalau kita lihat dari film, ada operasi segala macam, keren, bagus, enak nontonnya. Tapi kalau dirasain langsung itu adrenalinnya bakal kepacu banget gitu kan. Luar biasa, apalagi kalau kita turun di meja operasi langsung. Wih, itu adrenalinnya terpacu deh, luar biasa. Apalagi operasinya operasi besar, bareng dengan operator yang galak, yang gimana. Oke, pokoknya wah sehektik itu sih, namanya juga OKA gitu ya. Nah, tapi Yun, dari semua operasi yang pernah dirasakan gitu, operasi yang paling seru tuh operasi apa sih? Yang paling seru kalau di unit itu sih operasi yang laparotomi sih. Wah, kenapa gitu? Sejenis laparotomi sih. Kenapa gitu? Ya karena kita lebih gimana ya, lebih tertantang aja gitu. Operasinya nggak lama banget, nggak sebentar juga. Memerlukan alat yang lumayan, instrumen yang lumayan banyak. Tapi ada sih, kalau lamanya itu tergantung di kondisi pasiennya. Pernah unit operasi itu 5 jam, dari jam 12 sampai jam 5 subuh, itu pernah juga sih. Mungkin lamanya. Wow, baiklah, lama ya. Itu kaki pegel ya? Jangan tanya deh. Pegel loh itu. 5 jam. Jangan tanya, berdiri 5 jam. Tapi kadang ada sih yang teman yang kelihatan kita udah mulai pencong-pencong gitu kan berdirinya, dia peka, dia ngambilin kursi duduk. Tapi tetap aja bisa harus berdiri juga kalau membutuhkan sesuatu asisten atau operatornya. Oke, lelah ya ternyata jadi perawat OKA itu. Tapi ini kan mungkin banyak sahabat basket yang belum tahu nih, emang di pelatihan OKA itu dapetin apa aja sih selain suasana sih pasti ya, di kamar operasi itu beda gitu kan. Tapi apa aja sih yang didapetin gitu selama pelatihan? Yang dapetin selama pelatihan ya intinya sih ilmu
instrumen ilmu bedah dasar sih intinya kalau yang baru-baru kayak kita fresh graduate ini 3 bulan tuh cuma ilmu bedah dasar dan lebih ke instrumen sebenarnya. Tapi nanti kan sambil kita perkenalan instrumen itu ada mengikuti operasi-operasi juga. Pertama tuh didampingi, baru nanti akhir-akhir siklus coba mandiri. Dia kan ada targetnya juga. Selain itu dapat apa lagi ya, ilmunya ada juga sih, kayak misalkan ilmu tuh di awal, kalau di pelatihan tuh ilmu tuh di awal kemarin berapa ya, 10 hari apa 2 minggu kurang lebih segitulah, 10-14 hari. Kayak ilmunya itu apa sih syarat ruang oka, suhunya harus berapa, kelembapannya harus berapa, kayak gitu kan, batas-batas daerahnya steril, mini steril, semi steril. Baru nanti itu pengenalan instrumen. Instrumen ada berapa macam, ada yang khusus pemegang, penjepit, penarik. Nah, udah semua teori udah cukup, baru ke lapangan, baru ke rumah sakit. Ya berarti emang dibekali dulu ya sebelum turun ke rumah sakit. Bekali dulu. Oke. Tapi ini ngomongin soal instrumen itu kan beda banget ya. Beda banget sama kalau kita praktik profesi lah gitu ya. Kita turun ke rumah sakit, tidak ke ruangan OKA gitu. Nah, instrumen kita kan ya pokoknya yang biasa aja gitu, yang common aja yang kita tahu gitu kan. Nah, tapi kalau di ruang operasi itu kan macem-macem banget ya. Itu kalau bisa dibuka kayak bengkel, alat semua isinya gitu. Ya. Nah itu ngafalinnya susah nggak sih, Yun? Susah, kalau awal-awal tuh susah sih deh. Dan dia tuh mirip-mirip semua. Misalkan itu kayak alat penarik. Kalau kami itu nyebutnya H. Lebih umum itu disebut H. H ini macam-macam. Dan dia tuh mirip-mirip. Awal-awal tuh susah. Ini yang mana sih kok mirip? Dan itu harus dihafalin kadang kan, kalau ada apa ya namanya, kayak kita tuh ibaratnya di profesi itu CI lah, ada CI-nya kita tuh masing-masing. Kalau dia datang ke rumah sakit tuh dia nanya ini alatnya apa namanya gitu kan, itu harus dihafalin. Tapi menjelang seringnya ikut terjun tuh hafal sendiri sih, tahu sendiri kan. Oke, jadi seiring berjalannya waktu bakal tahu gitu ya. Ya, yang penting dasar-dasarnya dulu yang kita harus tahu. Oke, emang dasar-dasarnya harus tahu gitu. Tapi setelah dijalani selama 3 bulan, itu sempat nganggur dulu baru kerja lagi atau gimana, Yun? Enggak sih deh, langsung kalau Yuni mah balik dari Jogja. Seminggu ya masih lepas-lepas, lelah lah di rumah ya kan di hari itu juga ke beberapa rumah sakit. 2 hari setelah itu langsung ada panggilan. Wow, langsung udah bagus kebetulan, hokinya tinggi dong. Baru istirahat bentar udah panggilan gitu ya. Nah tapi beda nggak sih ketika dan pelatihan itu ada yang berbeda nggak? Kan pelatihannya di Jogja nih, terus kerjanya di Pekanbaru, di rumah sakit yang beda juga. Nah itu ada perbedaan-perbedaan atau rasanya tuh sama aja kayak waktu pelatihan? Kurang lebih sama sih, karena kebetulan ya rumah sakit tempat aku kerja udah mengikuti lah perkembangan, udah update kayak kebiasaan gitu-gitu aja, tapi secara keseluruhan sama. Oke, secara keseluruhan sama gitu ya. Jadi nggak kagok juga di tempat yang baru kerja gitu. Iya. Oke. Tapi ini selama lu bekerja deh menjadi perawat OKA, ada hal-hal yang di luar ekspektasi nggak ketika pelatihan kayak ya udah kayak gitu, tapi ternyata pas lo kerja terus ada hal-hal yang emang di luar ekspektasi gitu yang lo rasain?
Kalau secara kerjaan sih enggak sih deh, cuman bedanya di pelatihan sama yang benar-benar kita kerja, yang benar-benar itu menjadi tanggung jawab kita tuh ya paling kayak capeknya sih. Ya, Ya, kalau di pelatihan itu tuh ya kita nggak mikir-mikir banget lah, cuma mikirin ini tanggung jawab kita, ini tugas kita, kelar, selesai, lulus ya udah. Tapi kalau di kerja emang tanggung jawab kita, ini benar nggak sih yang kita kerjain? Nanti kalau ini nggak benar, kasanya nggak sesuai, jarumnya nggak sesuai, itu tuh kan berbahaya ke pasien. Kalau seandainya orang lain tahu, sampai atasan tahu, sampai ke manajemen, wah itu kacau deh. Kayak gitu. Belum lagi nanti di kerjaan itu tuh ya benar-benar tanggung jawab kita gitu ya, capeknya itu luar biasa. Belum lagi jadwal on call di luar jam dinas. Itu aja sih yang bedanya tuh di situ. Oke. Nah, berarti tanggung jawabnya lebih besar gitu ketika bekerja ya. Nah, on call nih, banyak orang-orang awam ya, pernah sih ada tetangga gue bilang gitu, iya tuh si A kan dia di kamar operasi tuh, perawat di kamar operasi, jam 3 deh tuh dia pergi. Nah, itu benar. Seperti itu kenapa tuh lo bisa dipanggil on call, karena emang tenaganya yang kurang atau kayak gimana? Ya emang tenaganya kurang deh. Misal nih kalau kayak dinas malam itu di tempat aku kerja cuma 2 orang. Ada Sito, misalkan Sitonya SC tuh butuh tenaga tuh 3 kurang 1 dong, ya udah siapa yang jawab on call malam itu dipanggil, mau jam 2 subuh, mau jam 4 subuh dipanggil, walaupun besoknya lu masuk pagi tetap datang jam 4 pagi itu gitu. Wow, perjuangannya berat loh sahabat Fscape untuk jadi perawat OK. Aduh, tapi lo on call dengan jam kerja berarti nggak beraturan gitu jadinya ya? Kalau lo punya jadwal on call berarti nggak beraturan dong jadwalnya, di luar shift jadi nggak beraturan gitu kan? Iya. Tapi kayaknya kalau jadi perawat cuannya bagus tuh sahabat Fscape, kayaknya gitu ya Yun ya? Cuannya lumayan. Kalau dibanding unit lain ya lumayan banget sih deh. Ya sesuai lah dengan yang kita berikan, apa yang kita dapatkan itu sesuai lah. Jadi balance gitu sahabat Fscape, apa yang kalian dapetin dan apa yang kalian berikan effortnya gitu, balance gitu ya. Oke. Tapi ini kita ngomongin soal pelatihan lagi, Yun, gue juga penasaran, setelah 3 bulan itu ada ujiannya untuk dapetin sertifikat Ada. Perawat apanya? Ada ujiannya ada. Ujiannya gimana tuh, kayak UKOM kah atau gimana? Kalau UKOM kan kita emang soalnya objektif semua, berbasis komputer juga kan. Kalau kemarin itu kami enggak sih, ujiannya itu ada kayak pengawas SIPKABI pusat datang, yang kebetulan dari Jakarta waktu itu datang ke Jogja, terus sama penasehatnya, DPP-nya yang bagian SIPKABI Jogja, kayak sesepuh gitulah ya. Dia datang kayak apa sih, kayak wawancara secara lisan aja sih, dia nanyain semuanya. Misalkan kalau lagi operasi sesar, benang yang dipakai apa aja, habis jahit ini jahit apa lagi, mana lagi yang lain. Operasi hernia, ini yang dijahit apa aja, pakai benang apa, kayak gitu. Kamu kalau operasi ini biasanya darahnya berapa, kasarnya berapa, gitu. Nanti selesai secara lisannya, baru ke praktek. Oke. Praktek itu tergantung operasi yang ada hari itu atau emang ditentukan operasi apa? Kalau prakteknya sih nggak ini sih deh, bukan yang lagi operasi gitu, nggak. Emang kayak OSCE, kayak OSCE sih dia, nggak ke pasien langsung. Oke, berarti nggak ke pasien langsung ya? Enggak, cuman kayak gimana nih teknik memakai jas steril, glove steril, teknik-teknik steril gitulah, sama teknik jahitan gitu.
Mhm. nggak ke pasien. Oke, nah berarti sertifikatnya itu berlakunya seumur hidup atau gimana tuh? Enggak seumur hidup. Terus 4 tahun, kalau nggak salah. 4 tahun atau 5 tahun ya? oh, 5 tahun nih yang berlakunya. 5 tahun berlakunya. Terus kalau misalkan masih ini harus ikut pelatihan lagi gitu? Atau Yang lanjutan tuh cuma 3 hari. oke. Lanjutannya 3 hari. Berat. Panjang. Berarti untuk jadi perawat OK ini ada yang dasarnya dulu yang lo ikutin nih yang 3 bulan. Nah nanti setelah itu habis masanya, limitnya itu 5 tahun. Nah ada lagi lanjutannya gitu? Ada. Oke. Nah itu lanjutannya sampai berapa tahap Yun? Cuman itu ada sih yang dasar sama yang mahir bedah namanya. Nah kalau untuk yang khusus ada juga tuh perawat yang khusus, misalnya khusus ortopedi, khusus mata, nah itu beda-beda lagi. Wow, ternyata banyak ya, banyak. Dan itu boleh, siapa aja boleh sih. Banyak. Ada yang khusus laparoskopi ada juga. Oke, jadi emang sebanyak itu loh sahabat Upscape. Jadi nggak ujuk-ujuk lo ikut sekali, terus itu ibaratkan kayak gini, lo baru masuk itu perawat OK secara general gitu kan, waktu ikut pelatihan pertama, terus lagi baru yang mahirnya, nanti ada lagi bagian-bagian spesifiknya, jadi gitu. Tapi yang bagian spesifik tuh nggak harus sih, ibaratnya itu pilihan kita atau tergantung atasan kita mau ngirim kita ke bagian mana. Tapi kalau untuk bekerja dengan pelatihan dasar aja cukup. Oke, jadi untuk kerja itu cukup ya dengan pelatihan dasar ya. Cukup pelatihan dasar. Cukup. Dan itu udah besar banget sih dia peluangnya kalau udah punya pelatihan dasar OK tuh. Ya karena gue sempet inget juga nih ada salah satu dosen gue dulu yang ngomong gini, kalau misalkan kamu tamat terus cuma tamat biasa aja nih, peluang kamu itu akan lebih kecil dibandingkan teman-teman kamu yang punya sertifikat pelatihan gitu. Kayak OK. Bener deh. Dan aku tuh kayak ngelamar di rumah sakit tuh ya deh, kayak hampir manggil sih semuanya gitu. Tinggal milih rumah sakit mana sih yang cocok, dekat yang mana, kira-kira manajemennya yang cocok yang mana, dekat dari rumah yang ini, tinggal milih. Kadang lagi orientasi nih di rumah sakit ini ada juga yang nelpon. Udah kerja berapa bulan ada juga yang nelpon. Ya udah ditolak, maaf Mbak, dia udah bekerja. Gitu. Luar biasa pengaruhnya kalau kita punya sertifikat khusus. Iya, luar biasa nih, contohnya udah ada sahabat Upscape barusan nyombong nih. Nyombong hampir semua rumah sakit yang yang di apply itu nelfon semua, manggil semua, emang sombong sih. Tapi emang itu kenyataannya ya, Yun ya. Tapi emang serius sama kenyataan. Iya, jadi kayak gitu sahabat Upscape. Aku inget banget tuh dosen aku pernah bilang kayak gitu. Jadi untuk kamu nih sekarang yang mungkin lagi profesi atau sekarang baru tamat atau udah tamat gitu kan, pengen dapetin keahlian khusus, itu nggak apa-apa, ikut pelatihan aja gitu. Karena peluang untuk mendapatkan pekerjaannya lebih besar dan penghasilan kamu lebih besar dari perawat biasa. Bener kan Yun? Iya, benar banget. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kamu pengen banyak duit, ya udah ikut pelatihan deh. tapi aku juga mau tanya dong, Yun. Emang untuk pelatihan dasar itu kan kita bayar ya, berarti ya. Berapa sih, Yun? Iya. Kemarin nih Yuni pelatihan OK di Jogja itu 13 juta. Pelatihannya doang sih 13 juta. 13 juta ya. Oke, berarti emang segitu, range-nya emang segitu berarti ya. Berarti setiap pelatihan kayak HD, kayak pelatihan yang lain itu beda ya? Beda-beda ya? Oke. Emang kan kemarin katanya juga pengen ikut HD awalnya. Lo kan katanya pengen ikut yang HD tuh. Bedanya berapa, Yun? Gue jadi kepo ya. Kalau HD itu kalau nggak salah 16, nggak jauh sih bedanya. Ya, nggak jauh, angkanya emang nggak jauh beda sahabat Upscape. Tapi kalau misalkan kamu hitung duitnya, wah lumayan juga tuh.
bisa dipakai buat lain. Oke deh, tapi ya sahabat Upscape, kalau misalkan kamu emang ada niatnya gitu ya, emang willing banget nih, gue pengen punya pelatihan, gue pengen punya keahlian khusus, ya udah ikut pelatihan-pelatihannya dari keperawatan gitu ya. Oke, tapi nih Yun, setahu lu deh, selain Oka, selain HD ada pelatihan apa lagi sih kekhususan untuk keperawatan? Banyak sih, ilmu keperawatan tuh ternyata luas banget deh kalau kita mencari tahunya, kalau kita mau mengembangkan itu. Ada khusus ICU, NICU, khusus jantung, perawatnya juga sekarang tuh perawat yang buka klinik di rumah kan, khusus wound care gitu, banyak. Nanti di kayak Oka tuh banyak lagi tuh cabangnya, banyak sih pelatihan yang gawat darurat tuh ada juga. Berarti banyak tuh sahabat Upscape, asalkan kamu mau mencari gitu ya. Harus tahu juga passion nih, sukanya kemana gitu. Dan itu bisa kamu cari ketika kamu kuliah gitu loh sahabat Upscape. Jadi kalau kamu lagi belajar tuh pas di kampus itu akan ketemu tuh minatnya kemana kayak gitu. Pas kamu praktek kamu akan lihat situasi rumah sakit yang sebenarnya, terus bakal wah ini kayaknya keren nih, gue suka yang ini gitu. Seperti Yuni nih yang akhirnya menemukan passionnya menjadi perawat Oka. Tapi sekarang lagi off dulu, bentaran doang kayaknya nih. Bentar doang. Maklum, kita maklumi. Aduh, tapi nih Yun, untuk menutup obrolan kita di kesempatan kali ini, boleh deh kasih wejangan wejangan nih untuk sahabat Upscape yang juga pengen ikut pelatihan deh. Kalau dari Yuni itu dulu motivasinya awalnya itu emang pernah dengar tuh kayak yang Ade bilang tadi, ada dosen kita kan yang bilang lu kalau mau kerja punya keahlian khusus. Emang benar itu emang tertanam banget lah. Jadi ibaratnya kalau secara jadi perawat itu kan deh sempat denial. Kalau itu sempat denial dulu. Banyak sih sebenarnya yang denial kan. Apalagi setelah masuk lapangan, mulai dari poliklinik, profesi itu denial. Ya Allah kok jadi perawat begini amat ya gitu kan. Jadi ya udah terlanjur basah, ya udah pandai berenang sekalian kayak gitu kan. Nah, jadi ya udah masuk ke situ, berarti kita harus bangkit, harus jadi di bagian itu gitu. Nah, dan itu emang nggak mau jadi perawat yang biasa-biasa aja, yang ibaratnya semua orang lain punya. Ya makanya tuh ikut pelatihan apa ya, punya niat yang ngembangin ilmu, mencari passion kita tuh cocoknya di mana, mau ikut pelatihan apa. Syaratnya itu sih, carilah ilmu kekhususan biar ketika kita melamar mencari pekerjaan, CV kita tuh dipertimbangkan sama HRD. Ya. Gitu. Jadi CV kita tuh nggak abal-abal, ada isinya gitu ya, berisi gitu loh sahabat. Ada isi. Ketika orang lain cuman punya ijazah, cuman punya transkrip nilai, walaupun dengan IPK tinggi, PK kita cuman ya biasa aja, tapi karena kita punya satu berkas yang berlebih dari mereka, punya sertifikat, itu rasanya lebih didahulukan dibanding yang lain. Walaupun masih punya Serkom, walaupun belum punya STR, percaya deh. Ini percaya nggak tuh sahabat Upscape? Aku percaya karena Yuni itu dipanggil hampir semua rumah sakit yang dia lamar. Emang keren banget. Itu teman aku. Kita tuh teman kuliah. Dia teman aku banget. Ya udah, jadi aku ikutan bangga dong. Kalau teman-teman aku kayak gitu, aku yang bangga. Aduh.
Oke deh, Yun, nggak berasa sih kita harus ending dulu nih obrolan kita di kesempatan kali ini. Thank you banget udah mau berbagi sama sahabat Upscape nih Yun tentang pelatihan Oka, tentang suka dukanya, enak enaknya. Sukses terus juga buat Yuni. Semoga nanti setelah kembali ke dunia keperawatan masuk ke Oka lagi itu lebih lagi karirnya ya sahabat Upscape ya, kita doain deh gitu. Nanti kalau karir lagi udah ada yang lain lagi yang mau kita obrolin, kita undang lagi. Kita ajak siap lagi. Sukses terus Yun. iya, ada sukses juga. Ya, oke deh. Sahabat Upscape, itu dia obrolan seru aku barengan sama Mayuni, salah satu teman aku yang berpengalaman juga menjadi perawat Oka. Dan untuk kamu sahabat Upscape, tadi udah dikasih juga nih wejangan-wejangannya. Kalau emang pengen, itu boleh deh dengan niat yang bagus lah ya, dengan niat yang baik lah gitu, untuk mencari ilmu sahabat Upscape. Dan juga nih, untuk kamu semuanya jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya video ini, dan juga lihat deh video-video lainnya di YouTube channel Upscape karena banyak banget video-video bermanfaat yang bisa kamu dapetin di sini. Oke deh sahabat Upscape, ketemu lagi di episode selanjutnya. See you and bye-bye.